Ya. Oh, back sound nih ya, back sound-nya. Apa ini? Apaan lu gini? Ditinggal langsung kita, gila. Oh, gitu. Oke, teman-teman selamat datang di acara, tektok ngobrol-ngobrol kayak karambol, kayak apa ya? Kayak pingpong lah. Yo. Anjir. Tektok tuh bunyi dari awal dari bunyi pingpong kayaknya. Terus kita lagi ada di Good School, di belakang kita ada Pokcoy. Tanaman siapa nih? Anjir, tanaman. Ini sayuran bang, namanya bang. Kebun siapa? Hidroponik. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sebenarnya juga dengan konteks karena kita akan bicara dengan acaranya Holy Market tentunya gitu. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol. Di sini ada salah satu sahabat Ogut nih, Bungja. Lo ketawa sih, brengsek. Oke, Jawir Doi punya Gesgrai shop. Gesgrai shop tuh sebenarnya apa sih? Dan kita akan ngobrol lagi lebih panjang nantinya tentang Gesgrai. Tapi ngomongin tentang toko dan penjualan, kayaknya ngelihat strategi-strategi yang dibikin Jawir dalam apa tuh? Mirza, gue manggilnya ya, nggak enak ya? Nama formal Mirza. Iya, Mirza ya. Tepatnya nggak dianggap sama orang. Tetap Jawir. Oke. Ya, jadi yang menarik dari prosesnya Jawir melakukan kerja-kerja apa namanya nih? Kerja-kerja berjualan virtual, terus dari mouth to mouth-nya. Sebenarnya Gesgrai itu apaan sih, Wir? Gitu. Lu bisa ceritain nggak? Kalau Gesgrai di kamus nggak ada kali ya? Nggak ada. Men nggak sering bercanda nih. Gesgrai and brew and Gesgrai biasanya. Iya. Maka dari situ ya? Dari situ. Kata Gesgrai itu dari Gesgrai, gara-gara usah ngoceh ya Gesgrai and brew. Ya kalau dengar orang Indonesia ngomong bahasa Inggris mulu kan Gesgrai and brew, rooming. Ya kan. Mau ngeledek orang sebenarnya. Akhirnya udah namanya apa? Gesgrai aja kali ya. Kita dagangnya modal ngoceh. Oh benar. Gesgrai atau sama dengan ngoceh kali ya. Sebenarnya ngoceh dan juga akhirnya dipakai buat jualan nih. Iya, kepake. Oke. Itu dia nih. Wah, ada telepon nih, sibuk nih, ada order kayaknya nih. Duh, kakak gua lagi, ntar dulu dah. Ponakan gua udah mulai bisa main telepon. Boy, ini kayaknya udah pindah nih, Oh, ini pada tinggal. Siap. Rubak. Tok tadi di belakang tanaman. Sekarang karena ngobrolannya adalah hubungannya sama perdagangan. Perdagangan yang terbaru. Syarikat dagang. Di belakang kita udah ada syarikat dagang nih. Lebih lama nih dari Budi Utomo. Sangat. Omonium sama Ruru Shop bikin gerobak ya dulu ya. Salah satunya ini ya. Project musik keliling. Nah, ngobrol balik lagi sama Jawir soal Gesgrai tadi. Gesgrai itu dari mana gitu? Dan Gesgrai itu apa sih sebenarnya gitu? Sebenarnya kita ngobrol-ngobrol ya. Sponsor nih. Sorry. Sponsor kuluk-kuluk ya. Sponsor tetap. Ada penonton. Oh, cakepnya kayak nggak ikhlas gitu. Iya, nyolot kayaknya. Belum bayar kali ya. Wir, Gesgrai tadi kan Gesgrai and the brew and apa segala macam. Ujung-ujungnya adalah ternyata soal konteksnya sama jualan. Oke. Nah, Wir, lu bisa ceritain lagi nggak ya si Gesgrai ini terlepas dari tadi namanya ditemuinya yang ngeledek dalam yang biasanya pakai bahasa Inggris itu ternyata jualan lebih efektif. Padahal Gesgrai nggak ada artinya tapi orang ngebacanya bahasa Inggris nih. Yoi. Jago nih kayaknya dulu nih. Jago gila. IF nih kayaknya nih. Wih. Anak IF ya. Nah, Wir, Gesgrai itu sebenarnya ngapain aja nih? Gitu. Karena kan kayak beberapa kali gue lihat Gesgrai ini secara jualannya juga mouth to mouth, tapi orang juga sambil ngelihat si apa namanya sosial medianya. Terus jadi range jualannya juga wow gitu. Enggak, sebenarnya kalau Gesgrai lebih awalnya kita nggak punya produk. Gue nggak punya produk. Tapi pas awal pandemi ada berapa teman yang bikin produk kan tuh, terus ada mulai jualan jahe, lemon gitu kan. Lemon sih gue dapet tuh salah satunya. Terus akhirnya ketemu Padang punya produk miras. Akhirnya develop bareng, terus akhirnya gini deh cara jualannya. Terus udah gitu intinya yang gue dagangin bukan produknya tapi ceritanya gitu. Semua yang produk Gesgrainya gitu. Jadi apapun sebenarnya gue semua gue gesgrain. Pokoknya ibaratnya gue dagang gitu tuh. Ibaratnya kan karena tiap produk menurut gue kalau gue dikasih produk gue kadang suka harusnya
ini jualnya ke sini nih, terus siapa nih yang harus gue minta tolong gitu, buat bantuin promo. Nah akhirnya gue meyakini yang namanya promosi itu investasi masa depan. Oke, lo percaya itu lah ya? Percaya itu, network tuh modal utama kalau lo mau dagang. Ya kan? Networknya termasuk dalam konteks bisnis atau pertemanan? Pertemanan. Network kan nggak mesti harus korelasinya sama yang berhubungan kolega bisnis tuh, enggak. Tapi kan lo dari modal pertemanan nongkrong itu tuh jadi network tuh. Karena dari sekian banyak profesi yang teman-teman nongkrong, itu kan sebenarnya marketnya. Betul. Jadi itu network sama promosi. Akhirnya udah kita dagangin punya orang deh, dagangin. Oh cara yang ini jualannya gini, terus bikin ceritanya gini, gitu-gitu. Jadi spontan aja. Oh nemuin ini madu gitu, stroll. Terus pokoknya intinya produk yang gue jual harus punya cerita. Karena orangnya ngomong sama gue, ini gue jual ini begini. Oh ya udah berarti bridgingnya harus gini nih. Jadi intinya cara dagang gue karena model oh ya. Bukan produknya, pokoknya intinya bukan produknya. Oke, cerita di balik si produk. Iya. Atau malah sebenarnya berarti kalau misalkan gini contoh, gue punya batu nih gitu ya. Gue nemuin batu, gue tolong jualin batu gue dong. Nah, misal. gitu. Tapi lu mesti nanya dulu kah misalnya? Pasti, gue nanya. Atau lu harus kenapa lu bikin ini? Apa formulanya? Misalnya, gue harus suka dulu, misalnya. Atau gue karena pertemanannya anaknya asik atau doi, gitu. Ada juga karena apa? Produknya bagus, tapi orangnya nggak asik. Ada. Gue kenal tuh kayaknya orangnya. Ada orangnya asik, produknya kagak. Ya kan. Terus tiba-tiba ada juga yang nggak kenal, tapi menurut gue produknya bagus. Gue ajak ngobrol. Ajak ngobrol. Nanti gue jualin deh sini deh. Tau kan lo butuh market, nah gue bisa jualin nih. Berapa sales lo, gue bisa gue ningkatin nih, tapi dengan cara gue. Gitu. Karena kan orang gitu, ya udah terserah. Gue nggak ganggu harga lo. Harga pasar kayak gitu. Jadi intinya gitu. Biaya marketingnya berapa, Bang? Sebenarnya gini. Jadi kalau lo nonton ada film The Black Godfather, Claire Evan itu orang yang selalu Claire Evan itu satu orang yang gue look up banget ya. Gue ini banget, ngefans banget orang. Nah itu orang bisa bantuin apa aja. Kalau di film mafia tuh the guy who know the guy. Dan ini orang, lo cari orang nih. Nah, ternyata kata calo tuh udah lama kan ya. Calo, broker, ya kan. Kayaknya gue bakatnya di situ tuh. Karena punya teman banyak tuh, ya kan. Butuh middleman kan. Betul. Dan akhirnya kalau ditanya balik lagi berapa biaya marketingnya, sebenarnya terkadang gue berani bakar duit atau berani bayarin dulu produk buat gue sebar. Kenapa? Karena dari satu produk kedua dan ketiga akan pede sama gua. Karena produk pertamanya bagus nih. Bagus. Cara selling. Cerita. Tapi ada ceritanya orang nggak tahu. Partner gua tahu. Kadang gua bayar produk, gua sebar semuanya. Orang itu, oh iya produk gua kejual. Padahal sebenarnya gua yang buying. Gua yang buying, gua bikin. Akhirnya orang kedua, orang ketiga, dan baru di sini kok. Kalau tanya berapa biaya fee marketing, nggak ada. Ya. Karena dari produk yang terjual, akhirnya network gue nambah. Itu jadi bonus. Itu bonus tuh. Sosial kapital lah ya. Itu ininya gue. Jadi value gue nggak dibayar secara material, tapi value gue dalam network gue jadi nambah. Dan itu yang lebih penting gue. Tapi dari situ lo belajar dari mana, Wir? Apakah lo karena satset aja? Bahasa gue jadi kan. Ilmu satset. Itu mesti dibagi tuh. Ilmu satset tuh. Kayak waktu kita ngomong ya, kayak Meleo bilang gitu ya, kalau lo miskin lo jadi banyak akal. Ada benernya. Gue bilang sama Meleo, setuju gue. Gue kecil gak punya duit, jagain tempat om gue, punya porkas sama STSB. Yang penting gue dapet jajan. Gue beli permen cicak dari pasar Gang Ngober, akhirnya gue jajan. Jadi jajan. Gue ke pasar Roxy, beli mainan second, gue jual teman-teman gue di Kelapa Gading waktu SD, jadi duit. Gue dagang petasan, abang-abang kan gue backup gue. Gue juga jajan. Emang ternyata gue demen aja gitu, ngambil produk orang, jualin. Itu berarti dari kecil ya? Gue dari kecil emang udah dagang. Jadi kayak almarhum bokap gue tuh marahin gue. Jadi bukan ini nih, ini bukan hal baru lah. Sebenarnya bukan hal baru. Bukan hal baru. Gue dari SMA udah dagang sepatu. Semua teman-teman gue di Percik yang tahu gue pasti, dia tukang dagang sepatu, dia tukang jual sport barang. Lo mau cari apa sampai handphone MPS injek lo bisa ganti sama gue dulunya. Gitu. Jadi pokoknya intinya semua apa yang bisa gue dagangin. Karena menurut gue ngeliat
kalau bahasa bisnis apa ya, lo ngeliat peluang kali ya. Sebenarnya bukan ngeliat peluang sih, gue karena BU, karena nggak ada duit. Halo. Tapi kan kalau tadi lu bilang itu adalah melihat peluang dalam konteks lu tidak membuat apa-apa nih, Wir. Lu sebagai Jawir. Nah, sekarang adalah lu membuat satu platform yang namanya Gesgrai. Nah, itu dianggap sebagai menciptakan peluang nggak sih? Akhirnya gitu maksud gue. Iya, sebenarnya kalau ngomong bahasa platform, gue agak susah kalau bahasa akademis. Cara gue nggak sekolah juga, jadi gue nggak terlalu. Tapi kan lu udah tapi kan lu udah bedah buku. Diskusi buku ya. Anjir, gue diskusi. Aduh, nggak kuping gue langsung. Iya, diskusi buku gue. Diskusi buku. Bukan dibaca, didiskusiin. Iya. Itu juga yang gue diskusin berapa harga jual bukunya sebenarnya. Anjir. Gue mau jual kemana? Bukan masalah kontennya. Enggak. Oke. Enggak, jadi kalau dibilang platform ya nggak tahu. Pokoknya intinya gue dagang. Pandemi mulai, ya lo tau sendiri kan, pandemi mulai ngapain lagi ya? WFH, terus juga 24 jam ya ngapain nih? Lo mau nonton film apa? Udah bosen aja nih. Oh ada dagangan nih, gue ketemu orang pasar induk, ngecek harga, terus ternyata marketnya ada. Terus gue ke Kemcik, gue ke Carrefour atau ternyata produk-produk yang di pasar induk atau dari petani itu mata rantainya tuh panjang. Lo mau potong itu? Gue shortcut itu kali ya. Shortcut, oke. Gue bayar dengan harga yang bagus. Ke penjual. Si pemilik produk. Tidak mengurangi harga jual. Enggak. Misalnya contoh, kalau tadi kan pasar induk udah pasti jelas ya, oke lah bisa kita bisa kita minta korting lah. Tapi kayak nanti kita ngomongin soal tanaman berarti ya. Itu nantinya. Oke, ya. Coba tadi yang pasar induk dulu mungkin. Enggak, kalau pasarnya kan gini, sebenarnya lo main quantity kan. Ternyata kalau kita SD itu belajar kan ada namanya ijon, tengkulak. Itu denger tuh, ya kan. Jadi sebenarnya mata rantai itu sah-sah aja dalam ekonomi menurut gua, dalam berdagang. Ini ekosistem soalnya. Iya, udah bertahun-tahun udah terjadi gitu, ya kan. Terus tiba-tiba di era digital orang lebih seneng, yang gua pahamin, temen akan seneng kalau beli produk dari gua seakan-akan gua mengkurasi produk itu. Seakan-akan. Otomatis kan. Tapi emang bener kan? Tapi emang bener terjadi kurasi sama gua pilih mana yang bagus, mana yang enggak gitu kan. Dan akhirnya udahlah beli sama Jawir aja, beli lewat Gesgrai aja. Barangnya bagus, walaupun harga beda, it's fine. Terus gue sama Budi mikir, kemasan harus enak nih. Oke. Belilah tuh sama Kang Idam, Kang Isep tuh, kalau setiap belanja datang ke Good School bawa dari tanah kita. Gue beli tuh anyaman bambu, beli gitu-gitu. Terus gue kirim dari Jogja. Akhirnya nggak pakai plastik. Pakailah si anyaman itu. Anyaman bambu, yang sebenarnya kan di pasar dari zaman dulu udah ada. Yoi, bener. Akhirnya kita balik lagi ke kemasan nih, orang lebih menarik. Padahal kan sebenarnya itu biasa, tapi kan udah jarang ada yang mau turun ke pasar, ke pengrajin gitu-gitu. Terus gue bilang, harusnya, terus tiba-tiba sampai delivery aja gue nyuruh si Bahar sama Andra tuh yang Subkurir. Subkurir tuh ini ya, apa namanya? Sepeda. Delivery. Ya kan? Yoi. Pokoknya intinya nih, gue dagang, gue bawa, nih teman gue punya produk, teman gue punya jasa pengiriman, teman gue punya jasa kemasan. Win-win semuanya. Potongan kuenya ada. Oke. Nah, terus balik lagi ke masalah pasar induk tadi. Di pasar induk itu quantity nih. Harga emang jauh, tapi kan untuk konsumsi pribadi nggak mungkin beli sebanyak itu, ngapain? Oke. Selisih angka itu yang gue mainin. Oke. Tapi begitu langsung ke petani atau ini, jauh lebih murah lagi. Wah, ternyata petaninya dapat harga ikutin pasaran. Yang kasihan dia dong, dan nanam kan. Yoi. Nah, kalau ini kan ya udah, gue beli aja dengan harga kayak pasar induk. Marginnya lagi naik lagi kan, dan gue tetap jualan. Gue tetap punya margin. Tetap punya margin, nggak mungkin nggak ada. Gue kan jauh dari kata rugi. Iya, nggak boleh lah. Orang jualan rugi mah nggak akan jualan lagi. Ya nyari amal kayaknya. Nyari amal. Depsos bukan. Lah orang Kementerian Sosial kali ya? Enggak ya? Dulu. Aduh. Orang Kementerian Sosial. Tapi nggak ikut ya, kasus yang ini nggak ikut. Nggak, kalau nggak ikut ya. Nggak ikut. Jangan sampai. Nggak diajak soalnya. Bocoran-bocoran pompa ya kayaknya salah satunya, tetesannya itu lumayan. Nah, Wir, kalau misalnya tadi lu ngomong apapun gitu, tapi itu semuanya dengan kesenangan lu dulu atau memang secara produk anything lah? Nah, kalau lo konteks kurasi misalnya itu gimana tuh? Formulanya apa gitu? Kalau ya kan harus berdasarkan suka nggak suka lah. Yeah. Tapi ada berapa? Ada dua ya, berarti suka karena barang, ada suka karena orang. Anak pertemanan. Tapi ada juga yang gua nggak suka dua-duanya tapi is business. Oh gitu, ada juga. Ada. Kan gua harus dagang. Kalau gitu lo tutup mata tuh? Bukan tutup mata sih, lebih. Kayaknya lo malas jalan ini, kayaknya nggak
Enggak, gue jalanin. Produk yang gue jalanin. Sebelumnya? Gue jalanin. Cuma pada saat disuruh mikirin ini produk harus kemana, ini gue nggak keluar nih. Ngerti nggak lo? Jadi kayak apa bahasanya kayak, nih, ya udah lo mikir semalam juga, gue mau ngapain ya, bingung. Tapi beda kalau yang emang gue udah kenal orangnya, misalnya lo punya produk, gue kayak, wah, gue ada ide nih, gini nih, otomatis gue keluar. Tapi tiba-tiba ada produknya gue suka, ini gue suka banget ya produknya nih, murah, bagus, gini, dan ternyata ini bagus banget. Nah itu beda. Sama yang gue nggak suka dua-duanya, gue nggak kenal orangnya, tapi gue nggak suka produknya, tapi gue harus jualin. Udah lama tuh mikirin cara jualan. Siapa yang nggak lo suka orangnya siapa? Nggak bisa gue sebut. si Erbi sebenarnya. Si Asu namanya. Oke, nah Wir, kalau lu bilang tadi cerita dari kecil lu udah jualan apa segala macam, sekarang akhirnya secara keilmuan juga udah lu terapin juga gitu. Nah sekarang Gesgrai itu cuma pada saat momen pandemika atau lu ngelihat ini jadi salah satu peluang, ya mau lu bilang tadi gue nggak bikin platform nih, gue cuma pengen gitu loh. Itu ini lu berkelanjutan sih. Berkelanjutan karena kan gue punya coworking space. Oke. Setelah WFA ini banyak perusahaan yang tutup, ternyata nggak perlu sewa kantor lagi. Impact-nya ke gue dong. Gue sebagai penyedia prasarana menyewakan ruang kantor. Ya tapi nggak bisa dipungkirin itu haknya orang-orang yang nggak perlu nyewa kantor lagi. Dan akhirnya gue harus ngapain lagi nih? Terus gue mikir, gue habis bikin Gesgrai, kenapa nggak gue bikin store-nya aja di coworking gue? Oh jadi lu bikin real in real? Jadi offline-nya gue mau bikin, flex store-nya gue mau bikin. Flex store-nya udah jadi nih? Belum, baru draft sama nih pembuatan proposal. Kadang kan gue harus pikirin bener-bener nih. Terus berapa orang yang mau invest sama gue kayak, udah kapan buka? Gue ntar dulu kan harus diskusi berapa orang, bikin perhitungan. Investor sih udah masuk nih. Udah ada. Itu yang paling penting kan investornya. Iya. Ide kalau nggak ada investornya nggak ada. Iya, revolusi butuh dana, boy. Iya. Susah juga. Butuh roti katanya. Itu dia. Nah, Wir, lo terus kalau misalnya nih jualan, ini balik lagi ke apa namanya Gesgrai tadi, lo bilang tadi dari virtual, gue nggak butuh tempat, sekarang lo mau bikin flagship store-nya gitu segala macem. Terus lo ngeliat ke apa namanya karena gue juga punya tempat, lo pikir kan gitu, gue punya tempat ngapain ya udah Gesgrai gue jadiin, gitu loh, jadi bentuk salah satunya gitu. Tapi kalau lo lebih percaya yang pertama apa yang kedua dengan dia harus membuat, ya itu kan ekspansi lah ya. Gue sih ngeliatnya gitu ya. Jangan-jangan Gesgrai berikutnya ada di kota lain nih, misal. Contoh gitu. Nah tapi lu mungkin aja mau lo kembanginnya kemana sih sebenarnya? Sebenarnya kan intinya di era digital ya tetap online lah ya. Ini. Cuman gue nggak pernah masuk ke marketplace. Karena di marketplace marketplace kan mereka punya platform status system yang akhirnya ada potongan. Kedua ditambah lagi lo bersaing dengan sekian banyak pedagang yang akhirnya jadi main harga. Ya sampai kapan lo nggak ada habisnya gitu kan. Ya emang gue nggak pernah mau kesana gitu. Tapi online tetap gue jalanin. Tapi karena gue bukan digital, analog kali ya, akan lebih menyenangkan kalau lo bisa datang ke tokonya, berinteraksi, ketemu gue sama customer-nya, ngobrol, terus orang yang punya produk juga bisa, ini tempatnya, dan bisa, dan karena maksud gue buka flex store, stock store itu intinya adalah tempat lo buat ketemu dan akhirnya nemuin orang, karena coworking kan, buat berinteraksinya, karena gue ngerasa kayak sekarang udah dihilang gitu tuh. Gue demen banget ngobrol sama orang, jadi kalau orang mau nanya produknya gue bisa jelasin panjang lebar. Karena lo yang bikin ceritanya. Karena yang gue bikin, itu. Karena jadi kan intinya, kalau kayak gini deh, kalau lo kayak dulu lo kecil pasti di perumahan lo ada satu warung yang misalnya si warung Padang. Padahal namanya siapa tuh? Tapi udah karena di orang Padang disebut warung Padang, warung Batak, ada gitu, jadi suku gitu ya. Tapi emang ternyata akhirnya orang-orang yang buka warung itu, dia ingat kita dari kecil nih. Dia belajar kita jajan apa gitu. Dan gue kadang-kadang, kalau masuk ke toko-toko supermarket itu udah nggak ada lagi tuh yang halo dari mana pulang sekolah, interaksi ngobrol gitu. Indikator kesuksesannya apa si Gesgrai ini? Indikator apakah si penjualnya? Pertanyaan yang bagus. Bagus ya. Pertanyaan bagus. Wow, semua pembelinya lewat Gesgrai, mereka itu orang-orang yang loyal sama Gesgrai misal, atau si penjualnya happy berat. Gini, kalau balik ke masalah walaupun dikit. Kalau masalah loyalitas itu kan outputnya nantinya. Tapi kan ada proses, gue harus ngebuat orang, gimana cara orang buat loyal, berarti kan treatment service gue harus benar. Sedap, itu jadi bagian dari salah satu pola kerjanya Gesgrai. Gesgrai itu intinya servisnya kan gue jasa nih.
Biasa. Gas Gray berapa orang? Gue selama ini berdua, gue sama Budi. Lo sama Budi? Sama Budi. Manajer lo itu ya? Iya. Ya. Nggak ada? Dia lagi di luar negeri di hari ini. Oh, lagi luar negeri, oke. Lagi mengkurasi dia kata. Tahu kurasi apaan? Kurator. Sebenarnya kan di rumah kan gue dibantuin nih sama si Jin dari foto sama video. Terus Lindung bantuin gue dari sisi digital edit itu Lindung. Buat promo atau apa yang namanya flyer atau apa itu Salman. Jadi intinya satu rumah tuh bantuin gue. Jadi kalau waktu gue bilang sama anak di rumah, begitu Gas Gray Shop buka, ada berapa saham yang gue jual ke publik yang orang boleh invest. Sisanya adalah itu harus punya anak-anak bareng-bareng sama gue. Ya bukan koperasi tapi ya, ini berbisnis. Tapi intinya gue pengen nanti ke depannya orang belanja ke Gas Gray itu akhirnya jadi nggak cuma sekedar beli produk, tapi tahu apa produk yang dibeli, kualitasnya, servisnya, dan akhirnya mereka berinteraksi. Gue bikin apa kalau bahasa anak sekarang jejaring ya. Sedap. Network. Karena kan nama tempat gue kan network. Ya. Nama gue namanya network. Tanya orang kenapa network? Gue belakangin plus. Gue kalau main judi bola, gue maunya plus nggak mau minus. Yoi. Ujungnya harus plus, kan gitu. Ditanya orang, oh filosofinya gitu. Gue nggak ngerti. Pokoknya ini gue bilang itu gue mau nama coworking gue network plus. Network plus. Ya. Plus-plusnya beda lagi lah ya. Plus itu kan buat setiap orang akan beda. Ada plus dapat materinya, plus dapat networknya, plus dapat produknya, pengetahuannya lah, plus dapat knowledge-nya, kayak gitu. Tadi balik lagi ke pertanyaan yang belum kejawab tadi soal apa namanya? Indikator kesuksesannya. Ada cerita misalkan di balik selama lo berjualan misalkan dengan si penjualnya, kan lo kan sebagai middleman nih. Ya. Apakah apa sih impact dari si audiens yang menikmati dan juga si penjual ada cerita menarik? Kalau indikator sukses ada satu supplier atau vendornya yang jualan dan akhirnya mengembangkan itu dan akhirnya punya tim dengan melibatkan banyak orang dan akhirnya serius. Oke. Dan itu menurut gue indikator sukses. Berarti apa yang gue bantu gue jual produk lo ini berhasil ya. Berhasil ya. Okay. Gue senang waktu Padang bikin store jadi Mira Store di Cibinong. Terus akhirnya dia bikin, wow, gue emang ini rezeki lo. Iya. Kita ditemuin di perempatan waktu gue jalanin. Tapi selebihnya harus udah tinggal lo jalan sendiri. Tapi sampai sekarang masih sama Gas Gray masih? Gue masih. Cuman sampai sekarang kan gue lagi karena kemarin PSBB-nya nggak jelas, jadi akhirnya on off kan. Okay. Dan gue juga kerjaan gue di kantor juga lumayan nyita waktu, jadi gue nggak bisa ditambah lagi gue lagi. Wow, lo sibuk banget nih ya? Oh, sekarang aja lo lagi sibuk-sibuknya nih. Kalau ketahuan sih gue kena nih. Iya. Nggak akan ketahuan, tenang aja. Tapi Wir, berarti kalau itu kan cerita dari si vendor atau si pembuat produk nih. Ya. Kalau dari audiensnya, kalau dari pembelinya, dari marketnya. Yang pasti apa yang bisa lo dapetin atau jangan-jangan lo dapet feedback yang wow, nih kayaknya di luar. Feedbacknya malah bagus. Ada satu pembeli gua malah yang memfasilitasi atau menawarkan tempatnya untuk digunain jadi toko gua, untuk jadi toko Gas Gray. Sedap. Ada 2 yang waktu itu yang nawarin, mau buka di tempat gua aja, ruko gua, dan gua kayak oke. Dan itu mas gue indikator sukses, padahal baru mulai 2 bulan kali waktu itu. Iya. Kenceng-kenceng itu lagi kenceng-kencengnya. Sampai antar ke rumah lo pakai sepeda. Iya, itu ngeri sih. Bahar waktu itu ya. Yang antar. Biar gue antar aja bang, kalau bang Ale. Wah gawat. 10 menit kemudian udah nyampe, kaget gue. Oke. Lebih cepat dari pesawat jet kayaknya. Wah, lebih cepat dari fasilitas yang inilah, dari platform yang ada lah. Platform yang ada. Sebut merek lah. Iya. Nah, tapi Wir, kalau terlepas dari feedback dari pembeli gitu, feedback dari pembeli gitu, sebenarnya ada yang bisa dipelajari dari itu nggak sih? Ada. Packaging yang lo maksud keren gila, tapi sorry tuh sih nih. Ada. Ternyata, misalnya. Ada yang kayak, gue suka nih anyaman bambunya, tapi kok kurang finishingnya kurang ya? Gitu. Ada. Terus ada yang kayak, kayaknya di gua agak susah nyimpen di kulkas gua, Wir. Ada kayak gitu. Ada. Jadi banyak. Kulkasnya kulkas ini kali, satu pintu ya? Enggak mungkin coolbox kecil kali ya dia. Cooler namanya itu. Banyak. Ada yang kayak ngasih tahu kayak ada yang bakal ada yang bilang sama gua kayak, lo kenapa nggak bikin labeling sih di produk lo dari Gas Gray? Terus gua, oh iya. Banyak banget. Bahkan tuh bini-bini temen gua malah banyak yang ngasih input itu ya? Input itu. Tapi lo jalanin? Beberapa yang visible gue jalanin. Doable lah? Iya, doable. Iya, kalau yang masih ada menekan ada cost-nya dan menurut gue belum waktunya belum. Nggak semuanya, nggak semua gue iniin. Jadi tetap gue tampung.
nampung aja ya. Nampung aja. Ide saya terima lah. Ide Iya. Ide gampang lah, transfer Karena dulu lah. Transfernya dulu ya. Terus baik lagi nih, kalau ke sekarang nih, Gesgrai, gue lihat udah main di wilayah tanaman misalnya gitu. Ini apakah berdasarkan permintaan atau emang karena lo suka banget? Kalau secara fashion sih gue lihat nggak ada hubungannya sama tanaman sih lo ya. Enggak, lebih jadi tanaman gua. Oh enggak, kalau tanaman itu kan hobi. Balik lagi. Iya. Kesimpulannya pandemi ini menurut gua. Sepeda kan enggak lo. Sepeda kan hobi. Udah ya hobi. Tapi Nah. kalau tanaman gua lebih karena pandemi ya. Kalau pandemi jadi kayak lu banyak waktu gitu di rumah. Banyak temen gue main ikan cupang, main sepeda. Lo main juga lagi ikan cupang? Enggak, gue enggak. Gue udahin nih interviewnya atau obrolan ini nih. Karena kalau cupang gue males banget. Enggak, gue nggak main cupang. Karena menurut gue zaman SMA gue main cupang buat taruhan. Iya. Udah lewat gue. Udah. Main tanaman malah lebih seru. Malah lebih seru, ya. Jadi lo lebih banyak berinteraksi sama ibu-ibu nih kalau gue lihat nih dibandingin sama cowok-cowok. Bapak-bapak. Kalau bapak-bapak susah duitnya. Oh, susah. lebih cair cewek ya, ibu-ibu ya. Dia kalau udah yang penting dia punya konten buat posting. Oh, jadi lo penyedia itu sebenarnya. Oke. Balik lagi ke digitalnya lagi. Orang kan semua mungkin bukan skala prioritas ya, lebih kayak konten itu penting ya. Dan terkadang ya gue dagang tapi gue harus mikirin kemasan dan ternyata kalau itu bagus buat kontennya dia dan mereka willing to do buat bayar apa aja. Oke. Ya cowok-cowok ada beberapa tapi cowok-cowok ya so-so lah. Cowok-cowok kan mau posting mikir, ntar gue dibilang banci tampil. Beda. Iya. Kalau perempuan lebih yang megang kendali di rumah itu, perempuan itu yang masalah duit keluar masuk. Jadi yang mesti dipegang adalah perempuan. Iya. Jadi berarti gini, kalau gue punya produk, target gue adalah anaknya. Audiens gue berarti bapak ibunya kan? Iya. Yang keluar duit siapa? Ibunya. Ibunya. Ya udah. Iya. Jadi mendingan langsung ke ibunya. Karena gue lihat dari ibu gue. Oh iya. Oke. Jadi yang gue lihat tiap hari ternyata begini nih konsepnya. Strukturnya gini ya. Workflow-nya kayak gitu tuh. Nah, Wir, berarti kalau sampai ke wilayah tanaman lu akhirnya jadi Nggak, kalau di tanaman pengetahuan yang mengenai tanaman misalnya nggak, gitu. Kalau tanaman gue nggak dagang. Sotoy kah? Apa karena Gesgrai? Apakah karena gue satsetnya? sempat di IPB kan, dagang gorengan depan kampus IPB. Nggak, kalau itu tanaman. Oh, tahu IPB nih. IPB. Tapi bukan yang dimaksud terminal. Oke, bukan pertanian Bogor nih kayaknya. Ini lagi mau ke kebun raya lagi manggil. Ini sedap. Manggil suruh tebang pohon. Mewah juga. Ya, kalau di wilayah itu. Kalau tanaman, tanaman ada dua nih. Yang satu yang buat dikonsumsi, yang satu lagi memang untuk gardening, untuk estetika, hias. Ya. Kalau di rumah kan si Lindung awal-awal kan lagi hidroponik, ngikutin gue, dia bikin hidroponik di rumah tuh. Terus lama-lama emang nggak terlalu intuit gue sama hidroponik. Keren-keren sih, cuman emang aduh lebih ribet aja, lo harus ngecek air, bla 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 gitulah. Terus akhirnya emang gue demen main tanah aja kali ya. Terus akhirnya udah terus ketemu satu dikasih tanaman, ngeliat sampai akhirnya jadi serius gue. Tapi gue belum dagang tanaman. Belum waktu itu belum. Sampai sekarang gue belum dagang tanaman. Jadi belum nih. Enggak, jadi gue nggak dagang tanaman. Cuma kalau ada orang pedagang tanaman nitip sama gue, ya udah nih gue kasih, gue kirimin. Tapi gue nggak mau dagang, ribet man. Berarti lu nggak ngambil margin artinya kalau nggak dagang? Gue ambil margin. Nah, berarti kan lu udah berdagang. Berdagang, gue ambil margin dan arti gini. Ambil margin gini. Pada saat gue ngambil sama nursery, kalau gue ambil 1-2, itu akan susah untuk ngobrolnya. Oke. Tapi kalau ada 5-6 temen yang nitip, gue jadi jumlah pembelian gue jadi banyak. Quantity. First impression gue bagus sama nursery. Padahal yang beli bukan gue. Orang lain. Gue jadi middleman, jasa titip. Dropshipper. Kayak gitu. Nah kalau tanaman akhirnya, udah lah mau nanti kan pada Gesgrai Shop itu nanti bakal ada sekalian tanaman juga. Jadi nggak cuma sekedar yang dikonsumsi. Oke. Tapi gue lebih, ya kayak kemarin ngobrol sama MG, gue minta bikin apron gitu buat gue berkebun. Menurut gue brand luar banyak kayak Carhartt. Apa itu brand-brand yang kayak itu kan workwear ya. Di sini gue kayak nggak nemu aja gitu. Dikis aja termasuk workwear. Nah, hari ini akhirnya gue kemarin minta tolong temen gue yang fashion. Gue pengen jual perintilannya. Gue nanya sama MG dari bahan recycle buat bikin. MG ini Stufo lah ya. Stufo. Akhirnya, bisa nih bikin ini. Menurut gue ternyata kenapa kita nggak bisa. Kalau lo lihat petani atau orang yang kerja di kebun itu bajunya kayak seadanya kan. Oke.
Ya, Karena mereka boleh keren kan? Boleh. Terus gue ngeliat peluang tuh. Woi. Belum ada yang bikin ini. Akhirnya gue bilang ya udah. Tampak mukanya adalah si Gus Gray dengan jualannya, produk-produk orang. Tapi yang gue punya brandnya adalah kerja sama temen gue nih. Nyiapin baju kerjanya. Dari apron, apa semua dengan desain yang kita sepakatin. Karena menurut gue itu jadi... Nah soalnya kalau di gue, kalau di gue tuh gue tahu barang gitu. Gue tahu barang, tapi gue tuh nggak pandai berdagang nih. Yoi. Oh nggak mungkin sih, lo ilmu catat lo bagus. Hajingan. Ya, gue nggak pandai berdagang dalam konteks tadi ya. Misalnya gini, contoh deh. Sepeda lah, 10 tahun lalu apa segala macam gue punya sepeda, gue punya apa. Terus habis itu, ada yang mau bayarin nih sepeda lo. Aduh, gue gimana? Gue nggak bisa aja. Gue punya PTS, terus gue mau jual. Aduh, siapa yang mau? Jangan deh. Gitu. Jadi sayang ya. Gue tuh kolektor lah. Kolektor. Alright. Gue udah di tahap itu berarti. Kalau kolektor tuh buat gue tuh lebih dari satu. Nah, gue barangnya satu masalahnya, tapi gue sayang. Kan satu kolektor juga. Kalau satu jenis kolektor. Oh iya. Koleksi barang-barang kebendaan lah. Gue sebenarnya pada intinya kebendaan. Pada saat misalnya gue ke wilayah tanaman dan gue jadi ngeliat gitu bahwa, wah canggih juga ya ini. Bahkan pada saat sekarang semua orang di rumah, tanaman ini jadi salah satu mainan. Ya. Jadi gini, semua orang tuh tinggal clicking sekarang. Betul. Beli, betul, nanya DM. Betul. Mas, gue mau beli. Mas, gue mau ini dong, gue mau itu dong. Interaksi lebih gampang. Interaksi lebih gampang nih gitu. Terus pada saat yang bersamaan, tapi juga ternyata barang-barang yang tadinya liar, sekarang bisa jadi punya value. Gitu. Padahal lu tinggal bahasanya sahabat potek kali ya teman-temannya. Kalau gue nggak masuk ke sahabat potek sih. Kalau sahabat potek tuh lebih nggak modal kayaknya ya. Nggak modal ya? Gue modal sih. Ini yang punya ini nih kayak nggak modal nih. Kuluk-kuluk, geng. Wah, bisa dicari di ini ya di Good School. Iya. Kalau kuluk-kuluk kan strateginya adalah di mana orang berkumpul maka dia sebagai salah satu yang ada di tengahnya. Oke. Nah, kalau Gus Gray sendiri tidak ada orang berkumpul karena pada saat bersamaan kita sedang di work from home. Gue bingung juga kalau tanya strateginya Gus Gray apa, karena bingung bahasanya apa ya disebutnya strateginya. Salah satunya tadi kali ya soal membuat cerita. Iya, strateginya itu kali ya. Nah. Gue mendeliver ke konsumen sebuah cerita. Strateginya itu kayaknya. Jadi lu sebagai seorang storyteller, bisa dibilang gitu ya? Pedagang yang bercerita. Pedagang burger Gray. Dengan ilmu sacet-sacet, akhirnya orang beli, ya kan? Sampai disadarin gue menghipnoterapi orang biar beli produk gue. Iya. Tapi kalau gue kan dagang, artinya gini. Gue dagangnya dagang idenya. Wah, gitu tuh, Wir. Pada saat idenya itu dibeli, maka wah. Nah, gue belum nyampe nih jualan ide. Belum nyampe gue jualan ide. Kadang kayak ada beberapa teman kayak, lo bisa bikin ini jadi proposal, jadi ide gitu. Nah, gue masih suka ngejalaninnya kali ya. Jadi belum bisa kayak, kadang-kadang suka ngasih tahu sesuatu gitu ke orang buat ngejalanin, gue masih kayak, aduh, enggak deh, gue masih belum tahu deh. Contoh kasus nih, misalnya gitu ya. Kalau soalnya konteksnya misalkan sama Padang gitu ya, yang jual miras nih ya, minuman peras. Gua nggak punya si botol mirasnya, atau si Padang nggak punya produk itu. Tapi gua tahu bahwa Padang, doi bisa membuat itu. Nah, ide itu sebenarnya tuh. Kalau gua jualannya begitu. Jadi tuh orang akhirnya jadi bikin tuh barang. Kalau balik ke konteks, kalau lo kan ada produknya. Kalau konteks Padang kan itu kan dia beli bahan baku lemon ke gua. Dia jualan lemon juga sama gua awalnya. Oh gitu. Ada bahan bakunya. Berapa karung sama gua, dia jual daerah sana. Terus tiba-tiba suatu Bengkel 34 ya? Bengkel 34. Yes. Terus akhirnya tiba-tiba dia bilang, "Bang, gua bikin ini." Terus dia bikin botol, bikin minuman peras nih Bang, gua campur gula gini. Namanya miras Bang. Apaan tuh minuman peras? Anjing, jualan tuh gua bilang. Terus tiba-tiba botol plastik, gua bilang ke Padang, "Dang, jangan botol plastik, kan miras." Kalau bisa botol kayak minuman keras. Dapatlah botol tuh. Whisky. Yui, dapat tuh botol. Whisky gepeng. Dapat botol, terus akhirnya dia nanya, "Bang, stikernya ini jangan, logonya tempel gini." Akhirnya udah tuh. Dan Padang juga orangnya ngasih kesempatan buat gua. Gua bilang ke Padang, "Nih gua jualin aja ya. Ini nanti tapi orang taunya bakal gua." Dan Padang nggak masalah gua, Bang. Ya udah, jualin. Dan pada saat kita ngasih, "Dang, jualin begini, Dang ini." Dan Padang welcome. Dan gue dikasih mainan. Padang nih yang punya mainan nih. Gue sih belum pernah nemuin orang kayak dia belum punya apa-apa, tapi tiba-tiba gue harus mikirin, belum bisa gue.
Kalau konteksnya itu satset tuh. Iya, karena kalau konteksnya miras, Padang udah datang punya produk. Ya, oke. Lo percaya dengan produk itu? Wah, keren banget. Iya, gue bilang produk ini bisa jualan, bisa gede, gue bilang. Cuma harus pelan-pelan. Don't grow up so fast, karena menurut gue jatuhnya cepet. Kalau grow up so fast, maka biasanya naiknya cepet, turunnya juga biasa sih terjun grafik payung. gitu ya, biasa grafik gitu. Tapi balik lagi, kan gini ya, kalau demandnya gede, yang gue tahu nih, demandnya gede, kalau produknya nggak ada, harganya naik. Betul. Di hold. Ya. Ini kan ngegoreng nih, sama kayak ngomong tanaman, yang dulunya liar, sekarang jadi mahal. Pemain-pemain ini kan udah tahu mana harus dikeluarin, mana yang digoreng. Wah, gue udah tahu orang lagi ini, orang, oh oke, ngisi waktu luangnya ngapain? Main kan Jepang lo, main sepeda lo. Itu emang udah set up, emang pedagang semua yang main. Ya. Jadi propaganda yang diciptain itu menurut gue emang propaganda dagang. Oke. Jadi kayak main tanaman yang jadi aneh, ya jadi mahal, itu kan diciptain, digoreng. Iya. Berarti lu penggoreng yang baik nih ya? Belum, gue masih belajar. Gue masih mau mencari tahu komposisi yang pas. Selain lu storyteller, lu adalah penggoreng sebenarnya. Dulunya kayaknya. Iya, tapi Wir, ini kayak kuluk-kuluk bakal sponsor lagi ya kopi. Bisa, dia ini emang sponsor tetap buat TikTok. Buat TikTok. Gelasnya ini ya. Kurang yang gelasnya berarti ya? Iya, dia bisa lebih nggak ramah lingkungan. Weh, oh gitu ya. Jadi ada itunya juga ya? Yoi, kayak. Makanya lo pakai packaging bambu, karena kan kayak si Kang Idam ngasih lihat itu di Kang Idam ngasih lihat itu kayak waktu Babak ngasih tahu ini apa gitu, kayak ada satu produk kayak yang karena kita bawa tuh si sirup pala. Oh, sirup pala ya. Gue di sini pas dia datang gue nggak ngeliat, gue cuma ngeliat karena kemasan anyaman bambu di holdnya aja. Wah, itu gue langsung sadadanya kayak tertarik gitu. Ah, ini keren banget. Terus gue beli lah 8-10 box. Gue taruh rumah, anak kayak, wah ini taruh mana? Bentar, kelar nih 2 hari gue. Terus, habis. Oke. Habis banget. Nah, kalau kayak gitu cuma gini, lu berarti lebih baik penjualannya adalah quantity atau quality? Pilihan mana tuh? Tergantung. Gue lebih pilih quality sih kadang-kadang. Jadi quantity-nya nggak banyak, berarti margin lu dikit tuh. Balik lagi, margin gue nggak mesti dalam bentuk uang. Margin gue berhubungan dengan si supplier, dengan buyer, dengan jalur distribusi. Nih baik margin ya? gue nih. Oke. Jadi gue punya kredibilitas gue kebentuk. Oke. Karena menurut gue itunya. Kadang-kadang gue nyari itunya tuh. Nyari itunya ya? Begitu dapat ini. Kepercayaannya dulu ya? Trust-nya. Kalau trust-nya udah dapat, udah. Gue mau ngegoreng apa juga gampang. Semuanya fair di depan. Oke, tapi secara tidak langsung sebenarnya lo sedang proses. Konteksnya adalah win-win solution nih. Yang beli juga dapat produk yang baik dan bagus. Yang jual juga dapat margin yang bagus. Yang nganter juga dapat. Jadi semua kuenya kebagi semua ya. Kebagi. Yang masalah kan cuma satu orang Indonesia. Nambah, kurang, kali, cepat. Ngebagi yang susah ya. Oh iya. Ngebagi yang semua cuma cangkem. Oh iya. Ngebagi susah. 7 hari 7 malam nggak kelar tuh itu. Nggak kelar itu. Tapi kalau ngali, bagi, nambah, cepat. Oke. 0,0 sekian detik udah ketemu tuh angka. Langsung ketawa. Kalau bagi, 7 hari 7 malam belum ketemu. Berarti gini, kalau tadi lo bilang lu sedang memotong ijon, tengkulak, apa bla 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 bla. Sebenarnya lu sedang bekerja hal yang sama, tapi dengan lingkungan yang baru, bener nggak? Betul. Karena tadi lu bilang pakai kurir, sub kurir, apa segala macam itu kan. Yeah. Wow, ini teman-teman gue semua nih. Kayaknya gue kepengen semuanya dapat nih. Jalan nih. Dapat nih. Sebenarnya bukan majuin orang sih. Intinya sebenarnya gue butuh bantuan mereka. Bonusnya adalah akhirnya semua mendapatkan margin atau profit. Sebenarnya gue dari awal nggak mau ngomong tentang profitnya dulu. Kalau profit itu salah. Gila, kenapa dia tepuk tangan? Gila. Soalnya kadang kalau menurut gue nih, yang gue pernah nonton satu dokumenter ya, kalau ngomongin tentang dari awal udah nyari profit, udah apa dong awalnya? Kalau gue awalnya karena lo udah harus dapat kepuasan, ngejar kepuasan batin itu. Kecuali lo dapat, money will come. Percaya gue. Oke, tapi itu kan biasanya kayak gitu-gitu butuh durability. Iya, pasti. Endurance. Itu dia, konsistensi. Iya. Dan lu ngebayanginnya ini si Gas Gray sampai kapan sih? Oh, terus dong. Terus ya? Sampai terus. Kalau Bob Sadino punya Campik, gue bisa punya Gas Gray. Gue harus lebih keren dari Bob Sadino harusnya. Logonya apa sih Gas Gray? Huruf G sama daun.
Jadi spesifik ntar jualannya. Iya. Kan daunnya nggak tahu daun apaan. Oh iya bener juga. Agak legal lah ya. Iya. Ya tapi karena sekarang banyak teman-teman yang tadinya akhirnya berpindah haluan gitu ya, berjualan apa segala macem. Nah, buat teman-teman nih yang ada di TikTok pengen memulai ceritanya dengan, wah gue mau membuat toko nih, kayaknya gue apa sih yang harus dipunya? Apakah Bor, gue tuh kagak punya tempat misalnya, tapi gue gitu. Enggak, lu tuh nih, gitu. Kalau yang gue pahamin ya gini. Dulu gue lupa siapa yang pernah ngomong sama gue. Ide, pelaksanaan, di antara ini ada namanya niat nih. Nah, orang suka lupa bagian niat ini nih. Nah. Jadi once pengen bikin sesuatu, gue nanya dulu. Kalau gue nggak tahu, gue nanya sama orang yang tahu. First opinion, second opinion, third opinion, gue tanya. Gue nggak punya duitnya nih. Gue tanya sama temen gue yang punya duit. Gue nggak ngerti hitung-hitungannya. Gue tanya sama yang ngerti distribusi. Jadi intinya, jangan gengsi nanya gitu aja. Karena kalau once lo kayak mikirnya, enggak, gue di posisi pandemi ini ngerubah semua apa yang orang yakinin selama ini. Dari yang kaya bisa miskin, yang miskin gitu kan ya. Nah, cuman maksud gue kaya. Iya, bisa kaya mendadak. Ya nggak ada yang tahu. Benar kata orang bilang, rodanya muter-muter. Ya pokoknya begitu lo mau bikin sesuatu, lo tulis aja dulu idenya. Nggak ngerti, tanya sama yang ngerti. Oke. Ya intinya kan gini, sakit semakin berarti banyak. Berarti intinya dari pertemanannya dong, yang harus pertama kali di build. Iya dong. Itu network terbesar lo. Keluarga, pertemanan itu modal ini yang suka bikin masalah orang gitu. Oh, gue mau buka usaha. Ya orang selalu ngomongin duit gitu. Profit. Iya, dan menurut gue harusnya nggak begitu. Kalau gue boleh juga dong. Boleh. Misalkan gue pengen profit. Boleh. Tapi gue nggak tahu barangnya apa yang mau gue jual. Nah, cari tahu, gitu ya kan. Yang cocok sama gue gitu. Nah, itu sebenarnya nggak ada yang cocok-cocokan selama sampai ini yang gue selalu. Ada yang cocok-cocokan, Wir? Nggak ada cocok-cocokan. Ternyata gue misalnya gini, gue kalau jual isi kalengnya, gue nggak berhasil. Tapi ketika gue jualan kalengnya, ternyata profit ini. Balik lagi kan, dalam proses yang namanya proses untuk lo bilang cocok nggak cocoknya kan butuh waktu kan. Ya kadang-kadang gini. Zodiak nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Katro. Lo datang ke orang pinter gitu ya, karena suka bingung. Orang pinter kayak siapa nih orang pinter? Kalau lo datang ke orang pinter, berarti lo bego dong gue. Oh iya. Gini, menurut gue orang lebih pinter kali. Mungkin ya. Kalau gue sih nganggap orang sama pinternya sama gue. Jadi intinya gini, kalau menurut gue, kalau lo nggak ngerti, lo tanya gitu mau mulai bisnis apa, ya lo duduk kayak bentar. Kira-kira apa sih yang lo suka? Coba contoh gue ceritanya. Kayak misalkan, lo sukanya apa nih? Lo suka nyata, gue suka ini Wir. Gue suka sama hip hop misalnya, nggak bisa ya? Bisa aja. Oh bisa. Boleh. Tapi kan balik lagi, hip hop tuh payungnya. Jadi ngomong ini hip hop nih. Gak apa-apa. Emang saya jago gitu. Jadi kalau pas payungnya hip hop, nanti lo balik apa aja sih elemen hip hop. Nah dari situ ternyata lo punya background seni rupa. Iya. Iya kan? Dan akhirnya lo bermain di bagian seni rupanya yang relate sama hip hopnya. Kan nggak mesti musiknya. Gitu. Secara culture. Tapi kalau kita ngeliatnya secara culture. Kalau saran gue lo jangan ke hip hop. Gue aja udah nggak ke hip hop. Lo ke tanaman ya? Gue ke tanaman. Itu hip hopnya sekarang tuh tanaman, Wir. Makanya kan gue mau hip hop gunung. Oh, hip hop gunung. Wah, bahaya. Jadi intinya kalau teman mau mulai usaha, niat aja dulu deh. Contohnya, makanya gue pengen nyontohin tuh adalah misalkan gue tuh pengen banget punya usaha sebenarnya dari dulu. Ya gue kan nanya balik, apa yang lo suka? Jadi harus dimulai dengan suka. Iya lah. Ya kalau lo nggak suka gimana caranya? Kadang-kadang kalau dengan suka sesuatu yang sulit aja bisa jadi gampang ya. Gue bangun pagi, suruh sekolah, malas banget, berarti gue nggak suka sama sekolahan. Nggak suka gue sama sekolahan ternyata. Tapi mengenai pengetahuannya sendiri, lo suka? Gue suka. Makanya lo bedah buku. Diskusi bangke emang. Kalau buku emang gue suka baca. Iya. Cuma udah berapa tahun ini gue nggak pernah baca. Malah ya diskusi. Gitu tempat-tempatnya Andan gue kayak, wah jadi kayak aduh demen banget baca buku. Gue demen baca buku, sampai gue bilang sama Andan, boleh kali ya bikin acara sesekali, karena gue ngeliat kayak nggak ada yang lelang buku cetakan pertama.
Karena menurut gue itu keren banget. Southeast Asia. Bisa lah ya. Bisa. Terus Wir, kalau tadi gue pengen nyontohin ke gua, berarti misalkan gua sukanya sama kopi. Ya. Apakah gua harus buka toko kopi, ataukah gua harus bisa bekerja sama dengan petani kopi? Apakah gua harus, ya gitu loh. Balik lagi, breakdown aja semuanya. Kayak tadi lo bilang Kira-kira kan. Mungkin lo nggak cocok jualan ya? isinya, lo nggak Gua nggak cocok lo nih jualan packagingnya. Atau distribusi. Distribusinya, ya. Pokoknya selama itu berhubungan dengan kopi. Nanti kan dari lo tahu satu, oh ini tentang kebun kopi, ini tentang pengolahan kopi, ini tentang packaging kopi, ini tentang distribusi kopi, ini tentang buka coffee shop. Banyak tuh, ternyata ada merchandise buat kopi. Wah, tinggal breakdown lagi. Jadi lo fitnya tepuk tangan lagi boleh? Ah, udah gila. Tuh, kan? Udah gila. Banyak kan misi buku. Bentar. Oke, jadi terakhir nih, Wir, kalau misalkan ngomongin Ges Gray, lo kedepannya Ges Gray selain tadi bikin apa namanya flagship store dan apa sih Ges Gray, apakah jadi merchandise, apakah karena jadi lifestyle, karena buat gua apapun yang lo lakukan akhirnya jadinya pendekatannya ke lifestyle nih, Wir. Banyak teman-teman yang misalnya jadi suka sama sesuatu yang lo pakai, topi, gue pengen banget nih, cincin yang lo pakai. Jatuhnya malak nih kalau gue lihat nih. Nggak, maksudnya gitu. Ada hal itu. Nggak sama dari tadi ngobrol, gue masuk aja cincin gue kantongin yang gue pakai. Iya. Lalu coba lagi. Iya. Nggak, maksud gue gitu. Apakah itu lifestyle juga jadi bagian daripada sesuatu yang gue gunain ternyata juga bisa gue bisa gue gesgeraikan. Wah, gue bilangnya gitu deh. Apapun bisa digesgeraikan. Pasti semua bisa digesgerain gitu. Maksudnya kayak how to deliver menjadi lifestyle itu kan balik lagi interpretasinya orang menurut gue. Cuma yang gue lakuin adalah karena gue melakukan hal yang gue suka dengan cara gue. Apa yang gue nggak suka orang lakuin ke gue, nggak akan gue praktekin dalam penerapan dagang gue ataupun apa yang gue lakuin seharian gue. Kalau nanti outputnya menjadi sebuah lifestyle, sebenarnya gue nggak pernah kebayang itu menjadi sebuah lifestyle gitu. Nggak pernah, nggak nyampe ke level sana gue. Cuma tapi kalau sampai gue ngebacanya sih gitu nih. Ini air putih nggak ada ya. Nggak usah lah, minum kopi lagi aja. Ya pokoknya sponsor. Ya intinya gitu, kalau menjadi lifestyle nggak ada kiat atau nggak ada. Gue pokoknya I'm just doing this. Gue jalanin aja ya gitu. Ya karena berarti karena lo kesenangan, karena lo punya pertemanan, karena sebenarnya secara produk juga kayaknya, wah ini. Gue kalau ditanya punya target, gue punya target. Hanya tapi gue targetnya, salah satunya. Targetnya apa yang gue punya yang bisa gue kembangin dan ternyata bisa melibatkan orang banyak dan bisa memberikan penghasilan buat orang. Itu achievement terbesar gue. Gitu, jadi kayak yang dulu kalau senyum juga salah satunya dong. Yoi, kayak almarhum bokap gue bilang ini, lo punya duit, lo traktir teman lo makan, mau berapa juta makan. Bokap gue tuh gitu dari dulu. Bokap gue kurang berhemat, jujur. Apa yang lo punya itu punya buat keluarga lo sama orang-orang sekeliling lo. Bokap gue sampai begitu tuh, dan akhirnya money something but sometimes not everything. Setuju gue bokap gue. Setuju banget gue. Ternyata ya begitu gue bikin sesuatu dan itu bisa jadi penghidupan atau ngidupin orang, dia dan keluarganya, itu hadiahnya buat gue gede banget kan. Beneran. Itu nggak terbayang kan? Nggak terbayang. Jadi kayak nggak terbayang dan tidak terbayarkan. Wah banget. Dan itu puas di situ. Jadi kalau kayak nyokap gue ceritain, gue dagang ini, mak gue sudah capek. Karena gue dari kecil udah dagang aja. Udah dagang ini, dagang petasan, dagang ini, dagang apa. Mak gue udah marah-marah mulu. Dagang rumah abis ini ya Ges Gray, sama dagang tanah. Kayak lebih ke Kevin. Asik, sedap Kevin. Oke, nih buat teman-teman TikTok, thank you buat Jawir udah buat Holy Market. Gue potong ngomongnya. Tadi kan bilang apa itu buat kalau teman yang mau buka usaha di acara TikTok. Namanya udah TikTok ya. Once lo nggak berhasil itu kan balik lagi ke lo kan. Akhirnya lo suruh mikir lagi. TikTokin lagi. Cocok nih. Jadi cocok nih ya. Ges Gray sama TikTok cocok. Ada ilmu TikTok ya. Ada ilmu TikToknya. Oke, dari ilmu karambol sebenarnya, dari tongkrongan yang permainan dan juga tentunya juga kenakalan-kenakalan. Tapi buat gua soal tadi apapun yang dilakukan oleh Ges Gray gitu bisa jadi salah satu yang mungkin menarik buat kita ya lihat bersama gitu ya. Karena ada punya teman punya produk juga bisa disampaikan ke tempat yang lain. Jadi sebagai seorang penggoreng ya, kalau ada yang nanya dulu orangnya suka goreng-goreng gitu ya. Ini tukang gorengnya. Jadi tukang gorengnya. Jadi buat gua
lo sebagai tukang goreng punya wajan yang kayaknya tanpa batas ya, dan api yang gitu. Salah satunya udah pasti karena lo harus senang dulu tentunya, gitu sih. Jadi thank you ya Wir. Sama-sama. Jos nih ya, thank you ya Jos. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di TikTok yang ke 100 sekian ya. Ini udah 1000 ya katanya. 1000 berapa sih? Itu apa harganya apa marginnya? Thank you.